keluar juga. Masih belum? Udah? Saya nyanyi ya. Potong bebek angsa masak di kuali. Kedengeran? Oh iya. Takut kalau saya nyanyi terus. Oke, shalom. Terima kasih buat teman-teman semua. Thank you buat sharingnya tadi. Mana Emma? Wah, saya selama ini mikir Emma itu personal trainer, karena dia bilang dulu pertama kali ketemu katanya kerja di Thai box. Jadi saya pikir Thai boxing. Rupanya Thai box itu kemarin saya baru lihat adalah restoran gitu ya. Jadi karena kan dia lumayan style gitu kan. Saya pikir dia thank you. Saya pikir personal trainer selama berbulan-bulan kenal. Rupanya beberapa bulan lalu baru tahu itu restoran. Oke, senang banget bisa berkumpul dan kita masuk di minggu terakhir di bulan Januari. Minggu terakhir di bulan Januari yang kita masih dalam series yang bernama First Thing First, betul? First Thing First. Dan nanti kita buka sebentar lagi di Efesus 2. Nanti di depan ada, nanti kita ada di depannya. Lalu mari kita baca dulu deh ayatnya. Bahasa Inggris nih kali ini. Di Efesus ada dua bagian dari Efesus 2 dan Efesus 4. Oke, yang pertama Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Bisa dibaca ya dari belakang? Oke, semuanya duduk belakang nih. Oke. 1, 2, 3. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you are also being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Lalu selanjutnya Efesus 4 ayat 1 sampai 12. As a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body, one and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But each one of us, grace has been given as Christ apportioned. That is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. What does his ascended mean except that he also ascended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens, in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers, to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Okay? Jadi mari sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami ada baca tentang di Efesus 2 dan Efesus 4 tulisan Paulus yang luar biasa, dan kami percaya Bapa Engkau menaruh ini dalam hatiku dalam beberapa hari ini, dan berdoa Bapa agar firman ini menjadi firman yang hidup, dan biarlah orang yang mendengar pada hari ini bisa ada conviction dan bisa growing together. Dan kami pula tidak sama lagi. Pimpin apa yang akan disampaikan pada hari ini agar indah hasilnya, karena Engkau yang memberi pengertian. Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai akhir. In Jesus name, amin. Oke, growing together topiknya hari ini. Sebenarnya saya persiapkan tadinya agak berbeda di awal minggu, cuman di awal hari Kamis saya juga kepikir something tentang something else, tapi ada something yang kemah dalam minggu itu, dan saya menyadari bahwa I think dalam first thing first, dalam
yang paling utama dalam kehidupan kekristenan kita salah satunya adalah bertumbuh. Betul teman-teman? Semua mau bertumbuh di sini? Amin. Ya. Oke, semua nggak mau cuman mungkin umurnya sudah 10 tahun tapi bentuknya masih segede siapa ya? Segede Olivia gitu ya. Masih kecil gitu ya, nggak mau kan? Semua mau bertumbuh. Dan kita akan menjadi orang yang aneh kalau seandainya udah umur dewasa tapi masih seperti bayi, betul? Dan juga bukan cuma kita mau juga bertumbuh secara komplit, betul? Kita nggak mau cuma bertumbuh tangannya panjang atau kakinya pendek atau kepalanya kecil, badannya gede, gitu ya. Dan saya masih ingat kalau sesuatu yang nggak attach ke dalam tubuh, sesuatu bisa jadi mati dan menciut. Dulu saya punya cousin ada yang kecelakaan motor dan tangannya masih ada, tapi sudah detach sama bodinya, sama tubuhnya. Dan apa yang terjadi karena tidak digunakan akhirnya menjadi kecil dan ujung-ujungnya syarafnya mati. Dan saya mau katakan saya tidak mau seperti itu, oke? Tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi anggota tubuh yang bertumbuh, oke? Dan setiap kita di sini play an important part dari bagian pertumbuhan. Saya ulang ya, setiap dari kita di sini play an important part untuk bertumbuh dan penting untuk kita bertumbuh yang balance. Dan satu hal juga bukan cuma hanya kita bertumbuh secara fisik, tapi kita juga perlu bertumbuh secara rohani, oke? Dan saya juga mungkin kita sebagai gereja mungkin juga encourage orang untuk lahir baru, betul? Halo teman-teman, kita mungkin gereja teman-teman di sini encourage orang untuk lahir baru. Nah, tapi juga kadang-kadang kita bisa lupa bahwa penting bukan cuma hanya kita lahir baru, tapi kita juga penting untuk bertumbuh besar, oke? Dan yang menarik dalam minggu ini ada diskusi dengan beberapa teman-teman di Zoom hari itu, hari Senin dan hari Rabu, dan kelihatannya ada satu statement yang common, oke? Ada satu statement yang common yang terjadi di beberapa gereja di New Zealand dan juga di Oceania. Ada satu pertanyaan yang common, yaitu demikian, karena gereja sekarang banyak yang online, banyak yang ada yang online, kembali onsite, online, kembali lagi onsite, terutama yang di Australia. Nah, akhirnya ada pertanyaan dari seorang dari beberapa keluarga atau anaknya atau jemaatnya mengatakan demikian, kenapa kita perlu ke gereja? Kenapa kita perlu ke gereja? Pernah apakah ada family atau teman atau anak pertanyaan demikian kepada kita? Kenapa kita perlu ke gereja? Nah, saya mau katakan, nanti kita lihat ya. Ini lagi-lagi saya punya review renungan dan juga teringat waktu dulu waktu kecil saya suka nonton TV zaman dulu waktu saya masih kecil banget, ada acara namanya Flora dan Fauna. Betul? Ada yang tahu acara Flora dan Fauna? Dulu sebelum SCTI, sebelum SCTV, ya, jadi dulu acara TV nggak banyak ya, nggak even sebelum ada Doraemon, jauh sebelum. Jadi yang ada Flora dan Fauna, mungkin yang umurnya agak uzur seperti saya ngerti gitu ya. Oke, jadi di dalam itu kelihatan bahwa ada ternak atau hewan-hewan yang fragile, hewan-hewan yang gampang dimaksa gitu ya, ngumpul bersama-sama, betul? Ngumpul bersama-sama. Jadi juga burung-burung di udara gitu, dia ada satu momen yang membuat formasi, betul? Dan itu kita pernah dengar ilustrasinya. Dan juga apakah kita mengerti pentingnya bersama-sama untuk sampai
ke satu tujuan dan satu potensi. Oke? Dan susah kalau seandainya kita meninggalkan grup. Dan di film di acara TV itu, di Flora Fauna saya itu, even sampai sekarang kalau nonton Lion King juga ada, atau Lion King atau apa, kalau singa mengejar atau memangsa hewan yang dalam big group atau sendirian, betul. Dan Alkitab juga ingatkan kita bahwa iblis jalan-jalan keliling dunia seperti apa? Seperti singa yang mengejar atau memangsa orang-orang, dan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Betul? Di 1 Petrus dikatakan demikian. Jadi penting kalau kita tidak sendirian, karena yang paling mudah ditelan atau yang paling mudah dimangsa adalah orang-orang, teman-teman yang tidak bersama-sama, dalam satu gerombolan. Nah, saya mau ingatkan bahwa pertumbuhan spiritual adalah project dalam satu grup. Pertumbuhan spiritual juga adalah satu project dalam satu grup. Walaupun sebenarnya juga dalam pertumbuhan spiritual individual adalah tanggung jawab pribadi juga. Tapi apakah kita menyadari bahwa kita tidak pernah lihat seorang bayi yang baru lahir dan bisa hidup dan survive tanpa ada keluarga? Benar teman-teman? Tidak mungkin seorang bayi yang baru lahir bisa tumbuh, bisa survive, hidup even tanpa keluarga. Jadi salah satu tujuan kita datang ke gereja setiap hari Minggu, saya sempat berpikir sebenarnya to celebrate, betul teman-teman, untuk celebrate, untuk merayakan sesuatu. Nah, apa yang kita rayakan setiap hari Minggu? Kita merayakan apa? Kemenangan, betul? Bahwa Yesus Kristus yang kita tahu mengalahkan kematian, yang segala kebohongan iblis, dan kita datang ke gereja untuk diingatkan bahwa kita on the winning side. Kita on the winning side. Mungkin semingguan kita merasa bahwa dengan situasi kondisi di luar, di tempat kerja, di sekolah, membuat kita mungkin seperti mediocre atau even a loser. Tapi di hari Minggu kita mau celebrate dan merayakan. Dan kembali ke ayat Efesus 2 ayat 19-22 tadi, di ayat yang ke-21 dikatakan, mungkin kita buka aja ya di bahasa Indonesia juga, di Efesus 2 dan Efesus 4, kita buka aja di depan. Dikatakan yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, fit together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you are also being built. Kalau kita di-build berarti ada pertumbuhan, dan juga bukan cuma hanya di-build, tapi build bersama-sama, build together. Tuhan akan lakukan satu hal tertentu pada kita, tadi saya bilang bahwa secara private, tapi ada beberapa hal yang Tuhan tunggu lakukan pada saat kita bersama-sama. Apa kita menyadari pentingnya bersama-sama, teman-teman? Pentingnya bersama-sama. Dulu waktu ada pertama kali ada DVD, ada video yang beredar di marketplace, seakan-akan seperti menghantam industri sinema. Benar? Lalu sekarang ini beberapa tahun terakhir ini ada Netflix atau ada Disney Plus yang orang prediksi sebenarnya juga akan mengurangi jumlah orang di sinema. Ini kita bicara sebelum ada COVID. Dan tapi yang menurut statistik dibilang justru jumlah orang yang datang ke sinema tetap konsisten.
tetap stabil. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka tidak dapat di dalam ruang tamu mereka pada saat mereka menonton. Dan pernah nonton komedian? Ada yang pernah nonton Russell Peter? Nah, dulu saya nontonnya suka di YouTube. Lalu pada saat Russell Peter, tahu ya Russell Peter ya, orang Kanada komedian, dia datang ke Auckland hari itu, lalu kita waktu itu nonton dia punya di satu teater di Aotea Square saat itu, dan suasananya apa? Berbeda, oke? Berbeda. Mungkin dia bikin joke sedikit aja, ada karena kita pick up the other people yang laughing atau itu, jadi kita suasananya sangat berbeda. Jadi ada sesuatu environment atau suasana yang orang lain mempengaruhi kita, oke? Seperti juga di gereja. Jadi pertumbuhan spiritual perlu teamwork, teman-teman. Pertumbuhan spiritual perlu yang namanya teamwork. Grows fitted together, grows into a holy temple, dan dibilang build together for a dwelling place of God in the Spirit. Oke? Perlu ada kebersamaan. Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ditulis demikian, bahwa dikatakan sama juga di ayat yang ke-11. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. The body of Christ may be built up. Okay? Kalau terjemahannya lagi mengatakan edify, ada build, ada yang edify, ada pembangunan, ada improvement, atau ada maturity, bicara tentang pertumbuhan tubuh Kristus. Jadi kalau kita baca tadi banyak tulisan tentang tubuh Kristus, dan kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus tentang tubuh Kristus atau body of Christ, menggambarkan atau represents apa, teman-teman? Represents tentang gereja yang lebih dari orang-orang lain berbicara. Jadi Paulus sebut gereja sebagai apa? The body. Tubuh kita terdiri dari bagian yang macam-macam. Dan kalau kita lihat consistently, Paulus menulis di Efesus, di Kolose, di 1 Korintus, di Roma, dia memakai ilustrasi tubuh sebagai tentang suatu gereja, dan kita adalah gereja tersebut. Nah, sebetulnya kalau kita mau lihat bagaimana seharusnya kita hidup dalam gereja, sebenarnya kita lihat tubuh kita sendiri, betul? Dan di mana ada satu kepala, yaitu Kristus, dengan body parts yang macam-macam, yang stay connected together sehingga seluruh tubuh bertumbuh. Dan di setiap individual parts bertumbuh karena kita semua connected, betul? Nah, saya hari ini cuma pendek aja, tapi note saya nggak banyak. Dan ada satu hal juga penting, kalau kita dalam mau bertumbuh, kalau kita mau growing up, ada dua hal yang kita perlukan. Apa, teman-teman? Ada di depan sana. Di Efesus 4 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Untuk growing up, kita menurut Efesus 4 ayat 15, kita ada dua hal yang kita perlukan. Yang pertama, apa? The truth atau kebenaran. Yang pertama adalah the truth atau kebenaran. Oke? Nah, kebenaran menjadi standar. Kebenaran menjadi standar.
kebenaran yaitu apa? Firman Tuhan. Betul? Firman Tuhan menjadi standar. Kalau dalam pekerjaan saya, ada dalam kita desain apapun, kita perlu yang namanya standar. Kenapa sih perlu standar, teman-teman? Supaya tidak Betul. Supaya kita tidak membangun sesuatu atau melakukan sesuatu di bawah minimum requirement. Betul? Dan seandainya kalau kita ada berbuat kesalahan, at least ada standar yang kita pegang. Betul? Dan saya pernah baca bahwa yang Tuhan mau adalah the whole truth and nothing but the truth. Kebenaran dan tidak ada lagi selain kebenaran. Dan kita tahu kebenaran ada di Alkitab. Alkitab mungkin bisa dipakai orang sebagai palu gitu ya, bisa sampai orang benjol, tapi tidak ada salah dengan Alkitabnya, tapi salah dengan tangan yang memegangnya. Benar kan? Nangkep Pak maksud saya? Oke. Alkitab bisa dipakai orang untuk melakukan hal-hal secara fisik, tapi bukan Alkitabnya yang disalahkan, tapi orangnya. Oke. Oleh karena itu kita perlu ada yang mengimbangi, betul? Bukan cuma hanya the truth, tapi ada, kalau bicara tentang pertumbuhan, ada di dalam kasih. Dua hal yang penting dalam pertumbuhan, yaitu kalau kita dalam hal grow together, adalah pertama pada kebenaran, dan kedua di dalam kasih. Harus diikut sertakan yang namanya kasih. Dengan kata lain, selalu akan ada pengetahuan tentang kebenaran tentunya. Selalu akan ada knowledge tentang kebenaran dan informasi yang disampaikan, akan tetapi harus ada selalu yang namanya hati untuk kebaikan, untuk kemajuan seseorang. Dan yang terakhir, dan akhirnya kita masuk ke bagian yang terakhir, teman-teman. Efesus 4 ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat ke-16, saya nggak tulis di depan, kayaknya ayatnya nggak masuk. Di Alkitab ditulis, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar kerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini ada body of Christ lagi, dan juga ada pertumbuhan lagi. Mari kita lihat bahwa daripadanya seluruh tubuh kita ini yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, semua dari kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Oke, saya mau tutup, dan bagian yang terakhir adalah mari kita dulu saya masih ingat ada speaker. Coba kita lihat ke atas. Apa yang kita lihat? Nggak ada speaker. Dulu saya masih ingat, dulu di sini ada speaker 2 kalau nggak salah, benar ya? Di atas ini ada speaker 2 ya, iya betul. Dulu ada 2 speaker yang digantung. Lalu ada yang komentar bahwa suaranya nggak keluar atau suaranya kresek-kresek gitu. Benar nggak sih? Ada dulu kayaknya suaranya nggak keluar. Udah kasih persembahan tapi suaranya masih nggak keluar juga. Speaker tersebut ada di dalam ruangan. Speaker tersebut ada di dalam ruangan, tapi suaranya tidak keluar di auditorium. Oke? Dan dia ada di dalam ruangan, tapi tidak contributing dalam building environment tempat ini. Betul? Karena suaranya tidak kedengaran. Benar? Suaranya tidak keluar. Tapi
mereka speaker itu tetap hanging out di auditorium ini. Betul? Masih ingat teman-teman sebelum ada speaker-speaker ini? Nah, problemnya adalah bukan tidak ada aliran listrik yang di dalam yang melalui speaker itu, tetapi apa? Speakernya memang rusak, betul? Nah, tapi mereka tetap hanging out di atap auditorium ini. Nah, itu maksud saya. Nah, problemnya adalah karena setiap speaker disambung dengan kabel untuk membawa listrik ke speaker. Alasannya mereka karena rusak, bukan karena tidak ada power atau listrik yang cukup untuk membuat speaker tersebut nyala. Nah, teman-teman, di sini walaupun kita mungkin berada di dalam satu auditorium ini dan kita diberi kesempatan untuk membuat suasana menjadi berbeda, oke? Tuhan mau pakai kita untuk edify atau improve the body of Christ, dan kita nggak bisa hanya menjadi digantung dan existence di dalam ruangan auditorium ini, tapi tidak melakukan apa-apa, oke? Nggak melakukan apa-apa bukan berarti harus terlibat dalam pelayanan ini, tapi juga dalam perkataan kita, dalam the truth and the love, oke? Share the information, share the pengetahuan, tapi tetap ada hati untuk memberi, share kebaikan, share untuk kemajuan, share untuk improve kehidupan seseorang. Maka apa maksudnya? Oke? Nah, jadi saya mau tutup demikian. Sangat baik dan tepat untuk setiap orang-orang yang percaya berkumpul di bawah kontrol Roh Kudus. Nah, teman-teman, kita menggunakan kita punya spiritual gift. Okay? Semua masing dari kita ditaruh satu spiritual gift atau karunia untuk kita melayani pada setiap tubuh Kristus. Betul? Dan apa tandanya? Tandanya ada pertumbuhan. Saat Tuhan merangkai tubuhnya, saat Tuhan merangkai the body of Christ, Dia lakukan sehingga setiap bagian adalah penting. Setiap dari kita adalah penting. Untuk bagian yang lain berfungsi secara benar. Dan gereja atau body of Christ yang Paulus katakan adalah tubuh Kristus. Saya sudah sadar bahwa orang-orang atau teman-teman yang di samping kita mungkin berbeda dengan karakter kita, berbeda dengan sifat kita, berbeda personality, berbeda hobi, berbeda gifts atau talent dan karunia. Tapi saya yakin bahwa gereja tubuh Kristus yang berdiri dan pegang teguh pada the truth dan the love, the environment akan berbeda. Tetap akan ada sukacita walaupun ada problems. Oke? Dan semoga Tuhan bantu kita semua untuk sama-sama bertumbuh. Oke? Bukan jadi apart from the group, tapi jadi part of the group. Oke? Simpel aja hari ini. Kita semua mau bertumbuh, kita mau growing together, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk kami diingatkan bahwa the first thing first dalam kehidupan kekristenan kami adalah hal penting untuk kami bertumbuh, Bapak. Terima kasih Bapak untuk Engkau menjadi kepala dalam gereja kami. Kami bersyukur Engkau menjadi kepala dalam pertumbuhan kami. Tapi kami yakin ya Tuhan, kami mau berdoa Bapak untuk gereja IFGF di Christchurch ini, untuk menjadi gereja yang bertumbuh bersama-sama, bukan hanya part of us yang bertumbuh, tapi the whole body bertumbuh Bapak. Dan biarlah Bapak dalam perjalanan kami, dalam
bersuka cita. Dan karena kami yakin ya Tuhan, dalam challenges yang kami hadapi, kami diberi satu yang experience yang baru, sehingga kami tidak sama lagi, sehingga kami lebih kuat, kami lebih tangguh, dan melalui pengalaman ini kami bisa bertumbuh. Dan kami yakin ya Tuhan, kami mau Bapak, kami bukan cuma existence di dalam auditorium ini, kami bukan cuma ada secara tahap mungkin setiap minggu, tapi kami mau Bapak, dari kami masing-masing bisa menjadi alat, bisa menjadi bagian dalam membawa teman-teman kami menjadi mature secara spiritual. Biarlah Bapak Kau pakai setiap dari kami, mulut kami, pikiran kami, tindakan kami, untuk edifying You Lord, untuk membuat pertumbuhan yang dahsyat